Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran mata kuliah Komunikasi Bisnis, Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Pada pertemuan 5 kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi melalui laporan. Laporan bisnis. Laporan bisnis ini merupakan sebuah dokumen faktual yang menyatakan tujuan perusahaan dan merupakan sarana manajerial untuk menginformasikan atau memberikan kontribusi pada setiap pengambilan keputusan harus bersifat akurat, lengkap, dan objektif. Kemudian dalam laporan bisnis ini juga merupakan pesan-pesan yang objektif, tersusun secara teratur dan digunakan untuk menyampaikan informasi dari suatu bagian organisasional atau dari satu institusi atau lembaga ke lembaga lain untuk membantu pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Fungsi dari laporan bisnis itu sendiri dari dunia bisnis itu berfungsi sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan atau untuk memecahkan suatu problem atau masalah. Untuk dapat menyampaikan informasi kepada atasan dan sebaliknya dari atasan itu juga berfungsi menyampaikan penjelasan keputusan manajerial kepada karyawannya. Berikut ini adalah klasifikasi laporan menurut jenis dan fungsinya. Laporan bisnis itu dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, laporan individu dan laporan resmi. Dalam laporan individu ini dibuat inisiatif seseorang karena memerlukan rincian dan pendukung lebih banyak daripada laporan resmi yang dibuat berdasarkan permintaan pihak lain. Kemudian yang kedua itu ada laporan rutin dan laporan khusus, yang mana di sini merupakan laporan yang berkala diajukan berdasarkan aktivitas tetap, ada harian, mingguan, bulanan, kuartalan, ataupun tahunan. Dalam laporan internal dan laporan eksternal, di sini digunakan dalam perusahaan yang bersifat formal. Ada dua kategori, yaitu laporan informasional dan laporan analitis. Untuk laporan informasional itu berfokus pada fakta dan tujuan semata menyampaikan informasi tanpa analisis atau penafsiran arti data atau rekomendasi untuk suatu tindakan. Sedangkan laporan analisis itu menyajikan analisis data seperti interpretasi dan kesimpulan. Pada akhir laporan analisis ini akan disajikan sebuah kesimpulan atau suatu solusi atas permasalahan atau rekomendasi suatu tindakan. Kemudian ini ada penggolongan laporan bisnis. Masing-masing secara rinci, yang pertama yaitu menurut fungsinya. Dalam fungsinya sendiri, laporan itu dapat dibedakan sebagai untuk memberikan informasi atau report yang menyajikan sebuah fakta dan rangkuman tanpa melakukan analisis, kesimpulan, atau rekomendasi. Kemudian nama lain dari informational report ini adalah progress report atau laporan perkembangan, interim report, laporan sementara, dan quarterly report yaitu mengenai laporan triwulan. Laporan analitis. Analytical report ini menyajikan fakta-fakta, menganalisis dan menafsirkan. Kemudian mengambil kesimpulan dan memberi rekomendasi. Dari contohnya itu seperti laporan rekomendasi atau proposal usulan dan laporan justifikasi. Sedangkan menurut subjek, di sini dibedakan menjadi berdasarkan departemen. Misalnya saja seperti laporan akuntansi, laporan perikanan, laporan pengumpulan kredit, laporan pembelanjaan, laporan asuransi, laporan pemasaran, laporan ekonomi, laporan produk, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut formalitasnya dibagi menjadi dua, formal dan non-formal. Dalam formal ini ada laporannya itu berbentuk panjang, kemudian body text, maksudnya isinya itu ada pendahuluan, isi, dan penutup. Kemudian ada prefatory parts, yaitu ada sampul judul, halaman, surat pengesahan, persetujuan, rangkuman eksekutif, daftar isi, dan daftar tabel. Kemudian contoh dari formalitas yang non-formal. Di sini adalah laporannya singkat. Dia biasanya hanya mencakup body text saja, seperti pendahuluan, isi, dan penutup.
Bisa juga mencakup judul halaman, pengiriman, catatan akhir, dan lampiran. Berikut yang keempat, itu menurut keasliannya. Di sini terdapat laporan otoritas, kemudian ada laporan sukarela, laporan swasta, dan laporan publik. Ya, dalam otoritas sendiri di sini ada laporan yang dibuat atas dasar permintaan atau mendapat kuasa dari orang lain atau pemodal. Sedangkan laporan sukarela adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan swasta. Kemudian laporan publik, di sini ada laporan yang dibuat oleh lembaga-lembaga termasuk pemerintahan seperti rumah sakit, kemudian lembaga-lembaga lain yang dibiayai oleh negara. Selanjutnya ada menurut frekuensinya. Di sini yang pertama ada laporan berkala, kemudian laporan bulanan, mingguan, semesteran. Dan laporan khusus di sini berupa saat kebutuhan terhadap informasi itu muncul. Dalam laporan ini, untuk berkala itu contohnya seperti adalah laporan bursa kerja saham per jam, kemudian laporan penjualan per hari, bisa laporan biaya per seminggu, laporan produksi per bulan, kemudian laporan kegiatan komite per kuartal, dan laporan anggaran tahunan. Sedangkan laporan khusus itu mencakup situasi dan kejadian. Jadi ini bersifat unik khusus ya munculnya krisis dalam suatu perusahaan. Yang keenam ada jenis menurut jenisnya, laporan memorandum, laporan surat, laporan dalam bentuk cetakan, laporan formal. Laporan memorandum itu sendiri adalah menggunakan format yaitu kepada dari subjek dan tanggal. Di sini laporan bisnis ini dibuat dengan format memo untuk menekankan hal-hal yang pokok dan sangat penting. Kemudian ada laporan surat. Laporan surat ini merupakan suatu laporan yang menggunakan format surat dengan kepala surat yang di dalamnya berisi alamat, salam, pembuka, penutup, tanda tangan, dan bagian referensi. Kemudian laporan dalam bentuk cetakan. Dalam bentuk cetakan ini maksudnya mempunyai judul yang sudah tercetak atau instruksi dan baris-baris kosong. Di sini mencangkup kotak-kotak kosong yang sudah tercetak sesuai dengan maksud dan tujuan laporan bisnis tersebut. Yang terakhir ada laporan formal atau report. Ini berupa panjang laporan informalnya, sering disebut juga laporan panjang. Selanjutnya ada menurut kegiatan proyek. Di sini terdapat 3 jenis laporan. Yang pertama laporan pendahuluan, kemudian laporan perkembangan, dan laporan akhir. Untuk laporan pendahuluan sendiri mencakup suatu proyek yang disiapkan. Di sini ada hasil yang diharapkan, bagaimana melakukan latihan pegawai. Kemudian setelah itu proyek berlangsung, perlu disusun laporan perkembangannya secara berkala. Pada saat proyek berakhir, maka dibuatlah laporan akhir. Berikut ini adalah yang terakhir menurut pelaksanaan pertemuan. Berdasarkan pelaksanaan pertemuan, laporan bisnis dapat dibedakan menjadi ada agenda, resolusi, notulen, dan laporan pertemuan. Agenda ini adalah dokumen yang ditulis sebelum suatu pertemuan berlangsung. Agenda sendiri mencakup jadwal pelaksanaan dan topik yang akan dibahas dalam pertemuan. Terima kasih, itu tadi pemaparan membahas mengenai komunikasi melalui laporan, dan sampai bertemu di mata kuliah komunikasi bisnis selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.